lah. What? Direkam? Nah iya Pak. Makin terkenal aja gue. Ya nggak Fatia? Fatia kenal Pak Agung dari mana? Dari Arcavino? Masya Allah, ya Rob. Tetap aja nggak di counter sama Fatia. Parah deh. Yang pertama, yang sesuai dengan kisi-kisi adalah Ilah Adelin siapa lagi nih? Antara jadi host aja, saya jadi co-host deh. Oh baik Pak, iya. Ya kan, terserah Pak Agung lah, pasal 1. Atau gini aja Pak, nanti saya yang admit yang. Ya udah, yang pertama ini ada 7 kisi-kisi untuk bab 5. Ya nggak, saya nggak tahu kayaknya Pak Rosiman ada menjodohkan atau esai ya. Kalau Pak Agung nggak ada seperti itu kalau ulangan. Kemudian besok mindset kita adalah yang dimudahkan dulu. Yang pertama adalah nomor 1 dan 2. Saya nggak tahu nomor 2 dijelaskan atau tidak. Saya jelaskan pertama dulu. Ini harus tahu dulu ya. Sel itu kan bagian terkecil yang punya 3 fungsi. Nah, nomor 2 ini nyambung. Bentar. Sel yang bentuknya sama dan berukuran sama, bentuk sama dan ukuran sama. Bedain ya. Kalau ukurannya beda nggak bisa jadi jaringan. Sel yang ukurannya sama, bentuknya sama, serta fungsinya sama, menjadi jaringan. Ini Raja Meksiko di mulut. Kemudian jaringan-jaringan yang bergabung, beda bentuk, beda size gitu ya, tapi bisa nyambung juga Pak, jadi organ. Nah, organ ini nanti saya akan bikin soalnya sedemikian rupa. Kemudian kumpulan organ yang menopang suatu kinerja khusus organ. Terakhir adalah organism atau individual atau mungkin your body ya. Nah, organisme ini nyambung ke bab 6. Kalau nggak salah di interaksi itu individu nomor pertama ya, kebalikan ya. Oke, and then bagian pertama sel itu ada 3 fungsi guys. Jadi secara structural, functional, sama hereditas. Nah, yang saya suka yang ketiga. Kenapa? Karena di bagian khusus namanya nukleus itu ada kromosom. Di kromosom ada DNA. Walaupun DNA itu lagunya BTS. Itu mah boyband bokin istri saya. Ya, dalam DNA baru ada namanya kode spesifik namanya gen. Seperti itu. Struktural maksudnya gimana Pak? Dari ujung rambut sampai ujung telapak kaki kita punya sel. Dari yang terluar hingga yang terdalam. Yang terdalam lagunya Noah itu. Ya, kemudian untuk yang unit fungsional, tubuh kita bisa menjalankan semua fungsi gara-gara sel itu juga punya bagian dalam. Namanya organel. Organel tadi ada banyak banget. Nah, ini kan kita bahas di mulai nomor 3 dan 4. Sampai 1 dan 2 ada yang mau bertanya? Kalau mau SS silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Yang nomor 2 kayaknya di buku ada, tapi sekilas saja saya hanya merangkum. Buku yang putih ya, yang ada foto Fahrinya. Yang putih itu. Itu beruang itu. Itu foto beruang. Mohon maaf Fahri dan mamanya. Woi, Heil Hitler, Yombex. Fahri hati-hati lu. Ya Pak. Nanti Pak Rosiman marah lu disuruh ganti agama ntar parah. Oke, nomor 3. Mohon maaf ya yang baru kenal Bapak nggak ada saringan omongannya kadang. Nomor 3, nah ini nomor 4 nyambung guys. Perbedaan sel tumbuhan dan sel DKVLS. DKVLS. D-nya dinding sel, fungsinya di bawah ya. K-nya kloroplas atau maybe nggak harus kloro sih, plastida lah. V-nya vacuoles atau vacuola. Kemudian huruf yang ke bawah untuk sel hewan, dia punya ikonnya LNS, bukan lab school ya. LS itu lab school lah. L-nya lysosome, S-nya centrosome. Kalau kamu mengikuti namanya Kamen Rider itu, Kamen Rider atau Ultraman pasti dia berubah kan? Iya, Pak. Dari orang biasa menjadi ya Ultraman atau Kamen Rider. Nah, sebelum berubah namanya centrosome. Kalau selnya mau membelah, Henshin jadi centriole. Seperti itu. Jadi centriole adalah kutub utara dan kutub selatan. Mungkin Pak Rosiman sudah mengajarkan juga. Nah, kalau yang nomor 3 itu perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, yang lengkapnya ada di bawahnya. Begitu. Apa yang sering Pak Agung keluarkan? Yang pertama, membran, mitokondria, RE ada 2. Kemudian ya itu ya, bagian-bagian yang 5 yang unik lah. Jadi kalau ditanyain
Jelaskan 5 perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Pakai aja nomor 3. DKV-LS. DKV punya tumbuhan, LS itu dipunya dan manusia. I mean. Seperti itu ya. Jadi di dalam sel yang kecil banget, ada semua organel ini. Mungkin ada organel yang belum saya sebutkan karena memang waktunya nggak cukup. Seperti itu ya. Adakah yang mau tanyakan seputar 3 dan 4? Kalau diem, nggak ada ya. Nah ini diulang-ulang saja. Kalau mitokondria itu jadi gini. Pernah ketemu temen yang makan banyak tapi tetap kurus? Banyak. Banyak. Kalau bapak kebalikan cuy. Makan dikit jadi gendut. Yo, sama Pak. Gombek, Fahri, gombek. Tumbuh itu bukan ke atas cuy, ke samping. Oh my God. Umur 36 udah tua. Hidup. Saya dong. Jadi kalau banyak mitokondrianya, itu makanannya di burning terus, dibakar terus. Gitu ya. Kalau lagi makan tuh mitokondrianya banyak menghasilkan energi. Jadi panasnya bertambah, kita keringetan. Nah, ada juga yang punya gift. Gift gila. Yang punya bakat orangnya tidak bisa gemuk karena mitokondrianya banyak. Seperti itu. Jadi saya suka mitokondria. Sama kayak Fatia suka sama Arcavino. Nah, itu bohong. Itu hoax. Nggak tahu kalau Arcavino suka juga sama Fatia ya. Itu nggak boleh. Kalian nggak boleh pacaran. Bolehnya nikah. Kata Islam nggak boleh pacaran. Lanjut. Kemudian ini ada fungsi yang banyak. Jadi gini, apa bedanya dinding sel sama membran sel? Jadi gini, sel tumbuhan sama sel hewan punya membran sel. Itu dulu ya. Tumbuhan, hewan. Tapi secara size, tumbuhan much bigger rather than animal cell. Gitu. Jadi lebih besar sel tumbuhan dibanding sel hewan. Tapi kalau soal aktifan sel hewan. Jadi seusia Antares, Fahri, Fatia, sama Diana tadi, lebih bagus sekarang pertumbuhannya. Kalau Bapak udah mentok, umur 25 tahun, laki-laki akan stop pertumbuhannya. Ya, makanya pertumbuhan saya gimana Fahri? Bukan ke atas, tapi ke samping. Seperti fungsi kambium pada pohon, melebar cuy. Oke ya. Nah, vakuola itu jadi perdebatan di beberapa ilmuwan karena kita jarang punya vakuola, bahkan tidak ada. Jadi vakuola saya masukkan ke dalam tumbuhan. Karena apa? Manusia tidak menggunakan vakuola. Karena manusia itu selnya cepat banget membelah. Itu untuk nomor 3 dan 4. Jadi nyambung. Nah, kalau nomor 3 dan 4 tahu, maka ada bagian-bagian yang menyusun jaringan. Nah, saya kasih keywordnya begini. Untuk nomor 5. Diberikan gambar atau tabel, kamu harus tahu ciri-ciri jaringan atau selnya. Contoh begini. Otot itu ada 3. Jantung, polos, sama rangka atau lurik. Ya kan? Mana yang cepat capek? Mana yang mudah lelah? Gambarnya kayak gimana? Kamu harus browsing, guys. Oke, pelajari gambar jaringan. Minimal tahu gambarnya dulu. Contoh, saya tahu Fatia itu baru pas kemarin les mozaik. Oh, Fatia kayak gini. Oh, Diana kayak gitu. Dua-duanya hidungnya 1. Lobangnya 2. Saya baru tahu Fatia hidungnya 1. Lobangnya 2. Ya kan? Kalau Farim udah tahu lama saya. Ya, dia adalah anggota gangster Yakuza di Jepang. Alah. Sama kayak ya. 1, pelajari gambar jaringan. At least tahu gambarnya aja, cuy. At least tahu gambarnya dulu. Jadi jangan norak, mohon maaf ya. Wah, ini gambar apa, Pak? Gue nggak tahu, Pak. Nah, kemudian nanti cocokkan sama ciri-cirinya. Contoh, nomor 6 dan 7. Nyambung lagi. Kalau nomor 6 dan 7 bisa, nomor 5 tadi gampang. At least ada 4 jaringan yang Bapak bahas di soal-soal. Ya, ini yang suka. Ya. Tulang, darah, otot, epitelium. Epitel sama epidermis beda jauh. Ya, tetapi tumbuhan tidak punya epitel, guys. Tumbuhan tidak punya organ dalam yang lembab. Ya, tulang itu kamu pelajari nih. Sel tulang atau osteosit, osteon kayak gimana sih gambarnya? Kemudian fungsinya jelas enggak? Otot menempel di tulang atau tulang menempel di otot? Nah, pertanyaannya di zaman kuliah saya tuh. Tulang menempel di otot atau otot menempel di tulang? Keras. Jawabannya adalah otot menempel di tulang. Otot yang menempel di tulang keras itu apa sih? Otot lurik, guys. Jadi tulangnya bisa digerakin, ya nggak? Berarti yang gerak itu ototnya atau tulangnya? Jelas ototnya. Otot berkontraksi, maka dia akan mengangkat.
maka dia akan bergerak. Kalau relaksasi, dia akan kembali ke posisi semula. Kalau tulang lunak, Pak, tulang lunak atau kartilago, paling gampang begini. Antares punya hidung? Punya. Alfa punya hidung? Punya. Rasya punya hidung? Punya. Kamu jewer aja hidung depannya ini, itu adalah tulang lunak. Kemudian daun telinganya kalian. Pernah nelen, wah gila. Oke, habis ini kita ulah keluk kayak nelen ludah. Pernah nelen ludah, guys? Gurunya kalian nggak ngerti. Minggu depan ulangan. Lah. Nelen ludah. Pernah ya? Oke, pelajari setengah jam, habis itu ulangan. What the fun moment? Ya, seperti itu. Alfa menelan ludah. Nah, di tenggorokan kita punya namanya jaringan kartilago. Atau paling gampang begini. Ada yang suka makan tunjang atau kikil? Nah, itu tulang lunak. Tulang lunak itu, iya, alfa makan apa aja. Iya, karena alfa adalah omnivora. Nanti belajar juga. Oke, itu. Kemudian darah. Nah, ini ada yang salah nih. Kadang-kadang murid saya. Yang membawa zat makanan itu tulang sel darah merah, Pak. Waduh, salah cuy. Salah. Bukan sel darah merah itu setahu Mbak, kontraknya sama Allah sama Tuhan itu membawa oksigen atau karbon dioksida. Yang membawa oksigen itu lewat arteri, yang membawa karbon dioksida dia pakai vena. Gitu. Atau mungkin yang wibu bisa nonton Cells at Work ya. Ya, itu udah ada. Ibu. Ya, itulah pokoknya ya. Kemudian kalau kamu luka ada trombosit yang membekukan darah supaya nggak ngocor terus. Ada juga plasma darah, itu isinya hormon, zat makanan, enzymes, itu banyak. Nah, kalau otot, ini kamu pelajari gambarnya, please. Itu ada tukang bakso lewat, gue mau makan, tapi lagi ngejarin 7B. 7A nih. Aduh, gimana cara? Itu gambar siapa, Rin? Astagfirullahaladzim. Itu suami halu kamu? Ya Allah. Kasihan Pak, beda agama. Ya mendingan sama siapa kek? Pak Kasdi, Pak Fatih, Pak Rosiman, ya kan? Pak Ramli, ya nggak dicanda ya. Untuk yang otot, kalian itu dibagi dua aja kalau susah. Ada yang bisa kalian atur, ada yang kalian nggak bisa atur. Nah, kalian pelajari gambarnya guys. It works. Trust me, it works. Gitu ya. Kayak iklan apa itu? Gua lupa. Pokoknya pelajari gambar-gambarnya. Kalau epitelium sama epidermis beda, Pak. Beda apa? Location. Locationnya kalau di dalam. Contoh begini. Kalau pernah, Pak, saya pernah ngambil usus pada ikan gitu. Ya kalian tuh kalau menyentuh organ dalam itu ya kulitnya ya epitelnya. Minimal gini aja. Mungkin para saudara sudah pernah bilang ya. Kamu ujung jari ini nempel di pipi bagian dalam. Gitu ya. Nah, itu epitel. Kalian pernah nekukin kelopak mata nggak yang merah-merah ini? Nah, itu bagian dalamnya namanya epitel. Jadi di luar ini kulit ini namanya epidermis, epidermal. Yang di dalam-dalam ini, dalam hidung, dalam mulut, rongga tenggorokan, itu sudah epitelium semua. Gitu ya. Nah, epitel hanya dimiliki oleh human and animal. Ya, jadi tumbuhan enggak punya. Tapi tumbuhan punya satu yang unik, namanya meristem. Nanti kita akan bahas. Yang bawah sekarang. Kebanyakan adalah epidermis, parenchyma, xilem, and phloem. Kalau xilem sisi dalam, phloem sisi luar. Waduh, apa tuh Pak? Cari gambar batang nikotil deh. Sisi dalam kambium adalah xilem, sisi luar kambium is phloem atau phloem. Gitu. Apa sih kelebihan tumbuhan dibanding manusia, Pak? Gampang. Lo semua nyari gampang. Nih, ada namanya meristem. Meristem menyebabkan tumbuhan tidak bisa mati karena apa? Dia selalu membelah. Yang selalu bikin muda itu ya meristem. Kalau lihat iklan teh pucuk. Nah, di pucuk itu, pucuk atas sama pucuk bawah, they have meristem tissues. Tissues itu jaringan bahasa Inggrisnya. Kemudian ada yang namanya parenchyma ya. Parent itu artinya orang tua kan ya guys ya. Parent artinya orang tua, berarti pendahulu kita. Parenchyma akan jadi palisade, akan jadi xilem, akan jadi phloem. Jadi parenchyma itu jadi apa aja bisa. Ya. Kemudian palisade sama spons, gambarnya di daun. Cari gambar penambang melintang daun. Mungkin di SD sudah pernah. Palisade itu di atas atau di bawah tergantung lokasinya. Yang keterlaluan adalah kalau nggak tahu xilem and phloem, guys. Jangan kebalik. Kalau kebalik mereka jadilah kiamat. Ya kan? Xilem tidak bisa mengangkut benda berat,
Phloem terlalu enteng mengangkut air. Ya, sama kayak mengangkat pacar halunya Arin yang beda agama. Apa coba? Ya Rin nih, mendingan cari cowok Jawa aja Rin, kayak gua gitu. Alah. Ya tapi yang muda Rin, yang umur 13, 14 ya Rin ya. Bapak mah udah 36. Wir. Oke, ada yang mau tanya sampai sini? Wah, rasanya seneng tuh sama Arin ya. Wah, Masya Allah. Garing tanda. Oh, rasanya udah punya istri. Masya Allah, mudah-mudah punya istri. Astagfirullah. Kalau Rosima pasti nggak pernah bahas ini ya. Sorry, kalau saya itu orangnya iseng ya. Lihat Arin itu lihat orang makan, tapi nggak pernah berhenti makan si Arin. Astaga. Ya Putri ya. Arin itu banyak halu. Oke, lanjut nomor 8. Nah, nomor 8 sama 9. Nih, gampang guys. 7A pinter-pinter pasti bisa. Saya nyebutin satu organ, menyebutkan jaringannya. At least ada 4 atau 5 jaringan yang wajib hadir di hewan dan manusia. Oh, we have epithelium. Sepakat ya? Ada otot. Contoh kalau di lambung itu otot polos atau otot lurik. Kalau di lambung kerjanya gimana? Nggak disadarin kan, berarti dia otot polos. Contoh, Arin nempar foto laki-laki. Kok Arin ganti foto? Atau rasnya mengunyah. Rahang atas apa rahang bawah yang bergerak? Untuk mengunyah rahasia. Rahang bawah kan? Rahang bawah ini pasti ada otot juga kan? Iya. Otot polos atau otot lurik? Kalau bisa kita atur. Ada yang bisa mukbang. Lurik, Pak. Apa sih mukbang atau mukbang itu ya? Makan satu Indomie sama 20 telur. Itu berarti otot luriknya kerja terus kan? Tapi bukan di atas, tapi di rahang bawah. Ya kan? Kalau tumbuhan, itu ada 4 juga guys. Ada epidermis, parenchyma, xylem, and phloem. Tapi kalau di kotil, itu ada cambium. Nah, cari cambium. Aduh, si Arin teh ganti dari eta kumaha. Ki piye to nduk gue ki. 2 lagi. Aduh. Kamu kuat menghadapi mereka berdua. Mereka tuh orang Korea. Nggak pernah mandi, cuy. Kemudian nomor 9. Kalau sudah tahu organ, ini yang paling gampang sebenarnya buat Bapak. Kalau jadi kalian ya. Contoh, sistem pengeluaran itu ada 4. Saya nggak setuju kalau ada 4. Tapi kalau di buku ada 4, guys. Yang paling setuju saya cuma 2. Kalau tiap pagi, kita Pepsi lagi. Pipis ya, kok Pepsi sih? Tiap pagi kan pipis ya. Alfa nggak mungkin pipis karena dia itunya besar. Jadi dia sehari sekali pipis. Wow. Gua lagi Pak. Woi, gue dan kalian. Oh, Alfa nggak punya ayang ya. Nggak bisa diingetin sama ayang. Aduh, Alfa kasihan dia. Saya doakan Alfa mendapatkan perempuan yang solehah, rajin menabung, dan kakinya napak ya. Kalau kakinya nggak napak itu kuntilanak. Bahaya. Lanjut, untuk yang sistem gerak itu ada otot, tulang, sendi. Nah inilah yang sebenarnya kalian harus tahu juga. Dan semuanya ada blood, ada apa lagi ya? Ada nervous, ada sarafnya, nerve or nothing. Itu mah mainan anak gue. Ya, ini saya ulangi lagi ya sekali lagi. Oke, saya ulangi pelan-pelan. Untuk Arin yang punya pacar halu, itu pelan-pelan ya Arin ya. Kita yang pertama dan kedua. Yang pertama Alfa itu akan menjadi ikon 7A ya. Saya nggak pernah mengajari 7A. Siapa tahu kita bisa tukeran kelas ya. Tapi syaratnya satu, kalau saya ngomong kalian jangan ketawa di kelas. Kalau ketawa di kelas, Alfa gantiin saya. Jangan. Pokoknya kalau Bapak ngajar di kelas nanti 7A misalkan sekali aja, tapi jangan ketawa. Tahan ketawa ya. Saya pengen lihat Arin itu ketawanya keluar dari belakangnya. Nah, itu. Biasanya kalau nahan ketawa kentut biasanya. Bahaya ya. Oke, Alia, apa kabar Alia? Baik, Itu Pak. Itu kamu pakai filter anjing apa kucing? Aduh, Diana udah cakep kayak begitu masih pakai filter Diana. Astaga Tuhan. Diana itu followernya nambah ya. Sombong banget. Diana Zumarnis. Mana? Halo, aku Fatia. Aku Diana. Aduh, elah. MC tingkat dewa lucu. Baik, saya ulangi lagi. Untuk bab 5 ada 9 kisi-kisi. Yang pertama adalah level ya, urutan. Kemudian function of cells, itu ada di buku juga.
Kemudian nomor 3 dan 4-nya adalah berhubungan dengan organelles, ya, DKV dan LS. Ini sangat, ini direkam ya? Waduh, ini masuk ke YouTube bahaya ini. Iya, Pak. Antara jangan masukin ke YouTube, awas, nanti followers saja jadi berkurang. Untuk 3 dan 4, itu nggak nyambung, guys. Ya, jadi nanti ada organel yang banyak, ada 10 atau 15, kemudian kamu bedain mana yang khasnya tumbuhan, mana khasnya hewan. Kemudian nomor 5 ini yang beda tahun ini, saya menaikkan level sedikit. Saya yakin sih 7A bisa. Diberikan gambar atau tabel, kalian bisa menentukan bentuk selnya kayak gimana. Makanya cari gambar. Gambar selnya, gambar jaringannya. Kamu misalkan kayak Rasya, karena di depan laptop nih. Perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Cari aja gambarnya. Banyak banget. Ya. Ya Putri, kenapa Putri? Pagung jelek? Emang. Kalau ganteng mah Aufa sama Fahri. Coba Aufa. Tabel itu emang kayak gimana, Pak? Kenapa, Nak? Tabel itu gimana? Astagfirullahaladzim. Kamu Korea dulu, Arin. Tabel kayak gimana? Astagfirullahaladzim. Itu loh yang ada nomor. Perhatikan tabel berikut ini. Loh, manakah yang sesuai dengan nama dan fungsinya? Misalkan gitu. Ren. Aduh, mentang-mentang dari Korea, nggak bahasa Indonesia nggak ngerti. Harus si Arin teh kumaha ya teh. Lanjut nomor 6 dan 7. Nah, ini jaringan paling banyak jaringan, guys. Mohon maaf ya, sel itu cuma 6 atau 5 soal. 8 itu tentang jaringan. Wah, banyak ya Pak. Banyak banget tentang jaringan. Jadi jaringan itu tolong diulang-ulang saja. Tapi jangan lupa belajar TK juga ya. Kemudian untuk yang nomor 8 itu tentang organ. Apa sih jaringan yang menggunakan organ? Karena minimal kita tahu kalau jantung itu ada ototnya apa? Otot jantung, otot polos, atau otot lurik. Dan harus tahu bentuknya juga. Jadi jaringan ini saya sarankan tahu namanya, tahu gambarnya, tahu fungsinya. Ya, jangan hanya foto-foto gambar orang Korea saja ya kayak Arin gitu ya. Jadi dia tahu fotonya, tahu namanya. Dan dia sudah ikut fans clubnya ya di IG, saya tahu lah. Ya, lanjut. Nomor 9, sistem organ dan penyusunnya. Harus tahu tuh organnya. Alfa itu orang tua alumni loh. Pak Bambang Susatyo loh. Jangan Bambang itu bapakmu lagi. Ini Alfa. Aduh, Pak. Ayahmu bukan? Nggak tahu. Itu orang tua alumni coy. Aduh, itu murid bapak itu dua-duanya. Oke, nomor 9 seperti itu, guys. Adakah yang mau tanyakan so far? Nggak ada ya, Putri ya? Putri Edgina pasti punya anak namanya Putra Edgina juga. Ya, kalau Putri Edgina jadi Putra Edgina, nah berarti dia tidak menggunakan jilbab. Ya, Ova kenapa? Cari ayam di kelas ini atau di kelas mana? Enggak, Pak. Enggak. Arin masih available tuh, Ova. Katanya dia halu pacarnya. Jauhan, cuy. Nggak boleh ke Korea, Indonesia. Di blacklist. Baik, sekarang bab 6. Kalau bab 7 nggak ada yang bab 7. Bab 5 nggak ada yang nanya. Bab 6 diawali juga dengan urutan. Nah, nomor 2 gampang. So, saya ngajarin 7C sampai 7G. Oke, bab 6 kalian nggak usah panik. SD udah belajar. Ya kan? SD sudah belajar. Cuma tinggal bagaimana mengulangi. Dan ini kayak nomor 1 kayak gampang ya cuy. Tapi saya tambahin sedikit begini. 1 orang disebut 1 individu, 2 orang disebut populasi. Jadi populasi itu minimal 2 ya guys. 2 spesies yang sama dengan jumlah kromosom yang sama. 1 orang sama 1 kucing ya bukan populasi. Tetapi kalau 5 orang dengan 5 kucingnya masing-masing, saya sebut community. Karena ada 2 populasi. Populasi manusianya sama populasi kucingnya. So, community itu adalah makhluk hidupnya aja. Tapi kalau ekosistem itu komunitas ditambah abiotiknya, benda matinya. Begitu. Contoh kayak abiotik itu kayak foto yang Arin punya itu benda mati. Karena hati mereka sudah mati ya Arin. Mereka nggak tahu bahwa Arin itu sangat mencintai mereka. Alhamdulillah. Lanjut. Kalau bioma itu Pak Rosiwan mungkin sudah menjelaskannya, ekosistem dengan letak geografis yang khas.
flora fauna yang khas. Begitu. Jadi ada yang buat Eropa, Afrika, kemudian ekuator, ada yang di laut, ada yang laut dalam, itu bioma juga. Kalau biosfer, kumpulan bioma-bioma, contoh bioma tundra, taiga, padang rumput, padang pasir, hutan hujan tropis, diselubungi sama biosfer, itu diselubungi atmosfer, maaf, disebut dengan biosfer. So, biosfer itu kamu boleh nyebutnya juga dengan planet bumi. Jadi, satunya di galaksi kita yang bisa ditempati makhluk hidup adalah biosfer dalam nama bumi, Earth. Gitu ya. Kemudian biotik dan abiotik gampang. Biotik itu punya at least 2 dari 7 ciri ya. Semester 1 tuh kamu pernah belajar ciri makhluk hidup tuh kayak apa. And then abiotik itu environment-nya, lingkungannya. Ada 7 atau 9 saya lupa. Dari tanah, air, udara, gravitasi penting banget. Kalau nggak ada gravitasi nanti coba kalau nggak ada gravitasi bagaimana si Esanza Putra Kencing? Airnya ke atas, Pak. Nah, itu nggak ada gravitasi, bahaya ya. Atau rahasia, cilah main bola ditendang ke atas, bolanya nggak bakal balik-balik kalau nggak ada gravitasi. Oke, halo, aku Fatia, aku adalah MC dari Fatia lagi. Fatia tuh kayak artis ya, siapa tuh yang acara pengajian siapa? Itu Mama Dede. Mama Dede. Mama Dede, Dede mah Ade. Halo Alia, aduh si Alia teh kumaha. Kamu tuh cantik loh nggak pakai filter. Pasti kamu suka laki-laki ya. Iyalah, kalau dia perempuan. Lanjut nomor 3. Ini cuma dikit doang kok. Nah, ini yang agak unik nomor 3. Baru tahun ini saya keluarin. Kamu cari bioma yang khas. Contoh begini. Hiu sama piranha ekosistemnya beda nggak? Hiu sama Beda. Beda. mana yang di air tawar? Piranha. Piranha. Adakah piranha di laut? Ada. Enggak. Saudaranya ada, tapi bukan piranha namanya. Kalau di darat itu ada yang namanya piranha. Nama saudaranya yang agak jinak namanya ikan bawal. Oh, iya Pak, mirip. Anjay, ada piranha cuy, piranha. Mami, ada piranha. Itu norak. Itu namanya ikan bawal. Iya. Ya, tapi piranha biasanya hanya endemik di daerah Amerika Selatan. Itu hewan endemik. Kemudian kayak padang pasir sama kutub utara atau di kutub. Apakah beruang ada di padang pasir atau onta ada di kutub? Jangan kebalik-balik. Seperti itu. Kemudian ekosistem sawah. Apa sih yang khas dari sawah? Contoh kayak kodok atau katak ya. Ada juga ikan, maybe belut. Nah, di lumpur. Ternyata di lumpur juga ada kayak kepiting, belut. Ada juga catfish apa? Catfish lele. Ikan lele, ikan glodok. Glodok itu nama ikan, guys. Bukan tempat kita beli HP sama laptop aja. Glodok itu nama ikan. Ikan glodok itu ada. Kemudian ekosistem apa yang khas di Indonesia? Ekosistem sungai atau danau. Apa bedanya sungai sama danau sih? Ada yang tahu bedanya sungai sama danau? Nah, sama-sama air, Pak. Gue juga tahu. Sama-sama air. Bedanya ada jelas. Kalau sungai itu mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Ada hulu sama hilir. Kalau danau itu ada bahasa Indonesianya apa ya? Mata air ya. Itu akan di situ aja. Jadi ekosistemnya dan flora faunanya itu yang khas. So jangan kebalik-balik ya. Jangan sampai bilang bahwa gurita ada di darat, Pak. Sedangkan ikan mujair ada di laut. Jangan kebalik-balik seperti itu. Kemudian nomor 4 ini yang gampang banget nih. Kalian harus tahu nih yang simbiosis sudah tahu ya. Mutual, parasite, and then commensalism. Kemudian antibiosis. Nah, kalau kalian perhatikan di buku putih yang beruang, itu ada soal nomor 37. Kalau tidak salah ada dua tanaman. Kalau deketan satunya mati, tapi satu lagi hidup. Nah, itu namanya alelopati. Berasal dari kata Yunani namanya alel. Alel itu dead, mati. Kemudian kompetisi nih. Kompetisi contoh begini. Antara Arcavino sama Aufa rebutan Fatia misalkan. Walaupun Fatianya nggak mau. Atau enggak begini deh.
Dua singa jantan berantem. Berarti dia bersaing daerah kekuasaan, ya kan? Bersaing bahwa dia sebagai jantan alfa male. Nah, berarti dia persaingan satu jenis kebutuhan. Kalau predasi sama parasit bedanya apa? Ada yang tahu? Kalau predasi itu langsung mati, Pak. Makan memakan Pak kalau predasi. Iya. Makan dimakan. Mati dimakan. Tapi kalau antibiosis itu mati ditinggal aja, cuy. Jadi kayak tabrak lari, ngerti nggak? Wah, jeger, mati, mampus loh. Ya, tinggal. Gitu. Yeah, I'm wibu. Oh my god, I'm wibu. Oh my god. Lanjut, kalau parasit itu tidak menghasilkan mati. Kenapa? Kalau parasit itu mati, ya nggak bakal jalan parasitismenya. Jadi dia cuma ngambil 50% ditinggal. Besok 100% diambil lagi. Tinggal 50 lagi. Seperti itu. Jadi parasit, antibiosis sama predasi beda. Sedangkan kalau predasi itu ada kejar dan mengejar, guys. Predator mengejar mangsa. Kalau antibiosis biasanya jarang kejar mengejar. Nah, kemudian begini. Di soal buku putih juga ada nih. Benda mati mempengaruhi makhluk hidup. Ya gampang. Makhluk hidup itu butuh apa? Apa kehidupan? Air buat minum, ya kan? Cahaya buat melihat. Ada lagi nggak? Tanah buat bikin rumah. Misalkan. Suhu harus yang pas, nggak boleh kepanasan, nggak boleh yang terlalu dingin. Tetapi kalau kita opposite, kita balik, biotik mempengaruhi abiotik, gampang. Manusia merubah tanah gersang jadi subur, reboisasi. Boleh, ya. Cacing mengemburkan tanah, ya karena setiap malam cacing itu nggak tahu keluar ngapain ya. Dia mau ke diskotik kayak ke rumah apa gitu ya. Cuma yang jelas cacing tanah setiap malam itu biasanya keluar dari tanah dan itu ada rongga udara. Atau makin banyak pohon makin bagus oksigennya, ya kan? Makin banyak pohon maka oksigennya makin banyak. Seperti itu. Kemudian saya nggak tahu Pak Rosiman, nah saya juga ada yang ini nomor 6 dan 7 ini selesai ini. Do you know hukum 10%? Iya, Pak. Ada ya? Iya, Pak. Oke. Jadi kalau misalkan padinya 100.000, belalangnya dapat berapa ya? 10.000. Belalang artinya dapat 10.000. 10.000. Oke, berarti kalau tiap naik lagi dibagi 10 lagi, naik lagi dibagi 10. Iya. Dan kasihan kan konsumen puncak ya, habis ya. Jadi kenapa? Jadi saya pakai logika saja. Kenapa saya, kamu, kita semua disebut heterotrof? Karena kita nggak cukup satu butir beras doang. Karena beras itu cuma sekian joule saja. Tetapi kebanyakan 90%-nya kemana? Ada yang tahu? 90%-nya kemana? Kok cuma dapat 10%? 90%-nya kemana, guys? Bukan ke tenaga. Gara-gara di diskon, Pak. Diskon. Bukan diskon. Itu mah baju. Bukan. 90% itu hilang karena aktivitas dan energi yang disimpan. Iya. Jadi kalau aktivitas itu 90% dipakai, 10% disimpan. Nah, yang dipakai sama tubuh kita, apalagi kalau dimasak, digoreng, direbus, dikukus, dipresto, itu makin dikit juga gitu. Jadi banyak yang bilang kalau mau makan mentah supaya energinya utuh. Kemudian nomor 7 gampang. Ada 3 atau 2 jaring makanan, satu diambil supaya stabil itu gimana? Bisa seperti itu. Atau enggak begini, paling gampang kamu udah bisa lah. Kalau tikus mati, bagaimana sebelumnya? Pasti akan meningkat. Kalau tikus mati, yang makan gimana? Ya pasti menurun. Tetapi bukan soal kayak begitu sih. Kita lihat skupnya lebih, atau jangkauan soalnya lebih luas. Seperti itu. Pak Rosman kayaknya kemarin lihat di 7B. Jadi begini, wah itu semangat banget. Saya suka Pak Rosman ngajar. Ya, udah diajarin kan ya? Analisa jaring makanan jikalau satu anggotanya berkurang atau mati atau tidak ada. Bisa dipahami, guys? Bisa, Pak. Bisa. Oke, saya rangkum lagi untuk bab 6. Setelah itu kita rangkum dari awal. Yang pertama, ini sudah pasti jangan kebalik-balik. Ini simple tapi kadang-kadang kamu terlalu teledor, ini gampang. Apa sih bedanya ekosistem sama community? Gampang. Ekosistem itu ada benda matinya. Kalau community atau komunitas hanya makhluk hidup aja. Kemudian biotik abiotik kayaknya sudah dipahami sejak SD.
Kemudian, nah ini nomor 3. Nah ini kamu cari minimal 5 lah. Lumpur, air terjun, sawah, padang pasir, kutub, tundra, taiga. Nah kalau yang unik ini berarti namanya bioma, ya kan? Bioma yang khas tapi saya butuh makhluk hidupnya. Gitu. Karena apa? Ya kalau onta ya padang pasir gitu. Ikonnya. Ikonnya apa sih? Kemudian nomor 4. Ini banyak banget ini keluar di sini nomor 4. Jujur ini banyak banget keluar. Simbiosis harus tahu bedanya apa, mana yang netral, mana yang untung, mana yang merugikan. Antibiosis atau jenisnya allelopati harus tahu juga. Kemudian ada kompetisi, 2 spesies, 1 kebutuhan. Predasi ya. Ini juga sama, dikejar oleh predator yang membunuh, dan predator akan memakan mangsanya. Gitu. And then nomor 5 sampai 7. Nomor 5 ini yang sering salah pilih. Abiotik mempengaruhi biotik. Terus biotik mempengaruhi abiotik itu cuma bermain kata-kata saja, tapi kadang-kadang suka salah jawab. Berarti itu ya. Rantai makanan sama hukum 10% kayaknya sudah bisa tadi. Yang ini nomor 7 ada 4 atau 3 soal. 4 atau 3 soal analisis jaring makanan. So, analisis jaring makanan, tolong lihatnya minimal 2 kali lah. Jangan, waduh, jawabannya A nih cuy. Agak salah cuy, yang B. Ya, terkadang jawaban pertama itu yang benar kalau pengalaman Bapak ketika sekolah. Terkadang ya, 90% jawaban pertama saya itu benar. Tetapi ketika ngeliat teman, wah teman gue B nih, gue ganti B, salah. Ya, pengalaman saya selama jadi siswa seperti itu. Oke, kita rewind dari awal sambil menunggu Aufa mengunyah. Oh, gila, udah pakai kacamata, kumis, ngunyah. Aduh. Arin juga, I'm a wibu tapi juga K-popers. Aduh, si Arin teh kumaha. Kamu ikutan anggota labu dong, Rin. Tahu labu nggak? Lab wibu. Ketuanya Antares loh tuh dia. Aduh, ketawa deh. Oke, untuk yang bab 5, jelas sel jaringan organ sampai dengan organism. And then the function of cells. Fungsinya ada 3, ya. 3 functions. Structural, functional, and heredity. Kemudian, nah nomor 3 sama 4 nih lumayan banyak keluar. Ada 4 atau 5 soal ya. Ini atau 3 mah, lupa saya. Perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Ini minimal harus tahu beda-bedanya. Kalau organel kayaknya banyak, nggak mungkin saya jelasin. Yang jelas kenapa namanya RE kasar ya karena ada ribosom yang menempel. Kalau nggak ada ribosom ya cuma bikin lemak doang gitu. Jadi ribosom itu buat protein. Mitokondria, energi, and then membran plasma. Membran itu kulit ya. Ya kulit kita sebagai apa kalau tubuh kita? Penutup, pelindung gitu ya, atau covering layer ya. Kemudian nomor 5, nah ini yang agak beda. Saya kejutan buat kalian ini yang di sini. Kalau bab 5, saya berikan gambar atau tabel. Nah, kira-kira sel jaringan ini adanya di organ mana? Sifat selnya bagaimana? Begitu. Jadi harus sering-sering gambar-gambar ya. Kadang-kadang saya ada beberapa gambar. Ya, tidak sebagus Pak Rosiman sih. Cuma ya, gambarnya mewakili materinya. And then nomor 6 dan 7, ini yang banyak banget. Sorry guys. Ini tentang jaringan. Mohon maaf, sel itu banyak tapi tidak sebanyak jaringan. Ini banyak banget. Baik gambarnya, functionnya, atau mungkin hubungannya. Begitu ya. Nomor 8 dan 9 sudah mulai gampang, yaitu organ. And then sistem organ. Ini juga lumayan sedikit. Lumayan sedikit. Kalau yang jaringan, jujur banyak banget. Kemudian yang bab yang lebih gampang, yang lebih downgrade buat saya pribadi yang gampang banget, itu adalah ekosistem atau interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang pertama adalah hierarki itu apa ya? Posisi atau level derajat lah. Ini kemudian ada biotik dan abiotik kayak tadi saya sebutkan tadi. Kamu sudah tahu ya guys. Kemudian yang nomor 3, kalau bab 5 tadi yang tabel sama gambar itu yang unik tahun ini. Nah kalau yang bab 6 ini yang nomor 3 agak unik nih.
Ini kalau kamu tahu ya alhamdulillah, kalau belum tahu cari. Oke ya. Kemudian interaksi makhluk hidup ini cukup banyak di bab ini. Ya ini core-nya ya. Core-nya itu interaksi antar makhluk hidup. Interaksi antar makhluk hidup sama analisa jaring makanan. Itu lumayan sering keluar. Bahkan di UN sebelum pas kamu SD itu udah ada nih. Oke, nomor 5 sampai 7. Ini ya nomor 5 kadang-kadang jadi batu sandungan. Tolong pelajari kalimatnya dengan pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Saya tahu 60 menit, bahkan 30 menit bisa selesai sebenarnya. Kalau Bagong tidak mempersulit siswa sih sebenarnya. Biasanya siswa yang mempersulit saya. Kemudian rantai makanan ya sama hukum 10%. Sudah tahu ya? Sama analisa jaring makanan. Sudah, itu saja. Masih ada waktu 10 menit untuk bergibah. Alah, bergibah. Yang mau bergibah, alah, ada yang mau tanya? Apa Saya Pak. Oh, Gaza dulu. halaman 134 nomor 12? 234. Nomor 2 Iya, ya? Pak. Itu materi apa ya? Gue lupa deh. Yang jaringan ya? Oh, itu soalnya agak error kalau nggak salah. Ya nggak sih? Yang ada tabel, Iya, Pak. sel, jaringan, sama fungsi ya? Kalau nggak salah ya? Iya. Nah, itu saya nggak ngerjain kalau kelas saya. Karena soalnya agak-agak ngebingungin. Saya nggak kayak gitu besok. Mirip-mirip kayak gitu, cuma tidak, apa ya, jawabannya kalau nggak salah, apa sih 1 sama berapa gitu, lupa deh. Cuma ya, saya tidak seperti itu. Tolong, kalau saya sih jangan lingkarin itu. Karena soalnya menurut kami, menurut saya pribadi itu cacat. Cacat berarti tidak layak untuk diujikan. Seperti itu. Ya, ada lagi yang mau tanya? Saya tidak akan melakukan seperti itu, nak. Tenang aja. Pak, saya mau nanya Pak. Saya nggak mau jawab. Iya, apa Res? Kalau jaringan ikat itu nanti kira-kira contohnya itu kayak fungsi-fungsi gitu ya Pak. Umpamanya jaringan ikat. Aduh, saya. Jaringan ikat itu kan tendon sama ligamen kebanyakan ya. Iya, bukan kayak yang jaringan ikat ketat. Kok ketat lagi? Mau Pak, padat. Oh enggak, kalau yang ikat padat longgar itu lebih advance-nya kelas 9 sama SMA. Kalau kita kan kami hanya, kalau saya pribadi hanya mengenalkan saja. Kalau tulang ke tulang itu namanya ligamen Iya. atau sendi. Kalau tulang ke otot namanya tendon kan. Oh, kayaknya soalnya Pak Rosiman yang terlalu next level. Oh enggak juga, porosman tuh soalnya gampang, cuma gampang pusing kadang-kadang. Ya, nggak apa-apa sih. Tapi kalau Diana kayaknya bisa ngajarin. Ya dia. Halo, aku Diana. Hai, aku Fatia. Fatia sayang siapa? Alah, enggak lah. Sayang ibu bapak ya. Lanjut, ada yang mau tanyakan? Masih ada 7 menit. Kalau jaringan epitel nanti ditanya juga nggak pakai jenis-jenisnya? Epitel jenis-jenis enggak lah sayang. Fatia, kumaha eta. Letaknya, saya tahu Pak Rosman pasti bahas. Epitel ada 3 bentuk, ya kan? Lokasinya di mana fungsinya? Kalau saya tidak lengkap seperti itu. Oke, PTS harus bisa 100. Iya, saya 110 sih, karena saya yang buat. Iya. Ada lagi? Ada lagi? Ahmad Ghazali mau nanya? Enggak? Pak, ada bocoran soal nggak, Pak? Waduh, astagfirullah. Bocoran soal. Ini bocoran soal kayak begini nih. Aduh. Siapa sih yang nanya tadi? Arin, Pak. Oh, ya udah Arin sebutin pacarnya Fatia aja. Nanti saya sebutin. Oh enggak boleh. Enggak boleh, cuy. DM aja Bapak. Ya, elah DM Bapak. Pak, kalau kompetisi itu tuh kayak lawannya tuh 1-1 gitu, atau bisa salah satu pihaknya itu bisa lebih gitu. Kelompok kan. Tidak, jadi gini, 10 versus 2 gitu ya. Ya kan, misalkan? Ya bisa atau enggak? Bisa banget. Oh. Bahkan kalau di film-film 10-1. Begitu. Sebenarnya gini aja, Rin. Kalau ada 2 spesies memperebutkan satu makanan misalkan, itu kompetisi. Nggak harus head to head. Ayo dong 1 lawan 1, nggak harus gitu. Nggak harus bergantung jumlah. Yang jelas 2 spesies. Itu namanya persaingan antar spesies.
atau kompetisi antar spesies. Ada lagi, Fatia? Nanya, struktur jaringan syaraf nanti ditanya nggak, Pak? Enggak, ngapain? Yang ada badan sel gitu ya, gitu segala macam ya, dendrit gitu ya, Ya, Pak, sama manfaat-manfaatnya. selubung mielin, lengkap banget kayaknya. Gue nggak sampai situ. Enggak, karena itu nanti ada di sistem sendiri. Ini kan hanya struktur. Kalau mau berdalam, saya belum mengajarkan itu. Oke, Fatia, MC Kondang. MC Kondang. Oke, Pak. Oke, ada lagi? Berapa soal, Pak? Berapa? Kamu kayak matematik, 40. Hanya 40 saja. Ya, Alia, kenapa Alia? Oh, Alia Emang halu apa juga. tuh? Soalnya 40. IPA sama matematik 40. Atau mau 50? Ayo aja sih. Boleh aja. Maksudnya kalau soalnya gampang, ya sebenarnya ujian gak ada yang gampang. Soalnya gampang, insya Allah bisa 100 lah. Iya, Aja bisa saya harus 110 bisa lah. ngambekin, Pak. Maksudnya itu nilai-nilai saya ulangannya. Tapi ingat, kalau di 7C, 7G itu ada soal jebakan kadang-kadang. Gitu. Kalau Bapak biasanya soal jebakan. Kalau Pak Rosiman kan materinya dalam banget ya. Ya, Saya Pak. tahu tuh. Kalau saya gampang tapi jebakannya ada. Itu aja. Maksudnya jebakan gimana, Pak? Ya, Pak, Kamu contohnya jawabnya gimana? C nih. Padahal yang B itu cuma beda kata, itu yang benar gitu. Jadi hampir mirip-mirip. Pilih seperti Fatia kan memilih laki-laki yang terbaik. Ya kan? Arin mah halu, jangan ikutin. Lanjut. Ada lagi, Nak? Tenang aja. Bapak mah nggak susah kok, paling ya susah banget sih. Ada soal yang hot, Pak? Ada ya. Ada dikit, 1 apa 2 lah. Nggak usah banyak-banyak. Tujuan nilainya bagus kok, saya yakin bisa. Kenapa Antares belum ganti baju lagi? Ya, Pak. Saya rasa Ya, nggak, maksudnya itu bagus ya. Untuk soal Pak Rosiman mungkin 80 udah bersyukur banget, Pak. Oh gitu? Iya. Oh. Saya Ya udah, saya nanti bikin soal yang susah deh. belum pernah 90 ke atas. Oh, belum pernah 90? Iya, ke atas. Saya itu dapat 100 ada, tapi dia mulu orangnya. Siapa namanya ya? 7G namanya Nevan. Oh, Nevan ini ikut lomba pramuka juga. Ya. Cocok tuh buat Fatia, ganteng, soleh, pinter, jago skateboard. Tajir. Cocok banget. Fatia selaku ibu ustazah Fatia, dia hanya menginginkan laki-laki yang soleh ya. Kebetulan dia soleh Fatia, karena dia laki-laki. Apa coba ya? Nah, Fatia nanti ngambek. Kalau ngambek dia suka jilatin monitor laptop. Bahaya. Ada lagi? Gak ada? Halo, 2 menit lagi guys. Ya elah, Naura baru gabung. Udah direkam nih, Antares. Sudah, Pak. Nanti saya masukin di YouTube. Mungkin saya ini Jangan nanti masukin YouTube. bukan, Pak. Maksudnya itu nanti saya masukin ke YouTube, cuman saya private, Pak. Jadi saya cuma share ke grup kelas saja. Lah ini kan les privat, ngapain di private? Oh, nggak usah, Pak. Ya sudah. Nggak usah, ini pada pinter-pinter 7. Apalagi MC Kondang ya, Dea sama Fatia. Calon Humas 1. Katanya, cuma saya sih nggak setuju. Oh. Ya Fatia, pengen jadi OSIS ya? Amin, Pak. Enggak mau. Oh ya udah, nggak apa-apa. Arin aja deh. Arin sebagai seksi kesenian ya. Seni K-popers sama wibu cocok dah. Korea and Japan. Oke. Waktu Bapak tinggal 1 menit lagi. Saya ucapkan terima kasih. Yang pertama, salam kenal. Sorry kalau Bapak banyak errornya. Ya, kalau soal pinter sih nggak tahu ya. Itu terserah kalian. Semoga berkesan pertemuan kita kali ini. Walaupun saya ngajar 7A, insya Allah saya doakan 7A nilainya bagus-bagus besok. Amin. Amin. 100. Kemudian berkah ya. Yang penting berkah dulu dan jujur. Saya bilang yang penting kerjanya dengan jujur. Kita akhir dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga besok Allah atau Tuhan mengarahkan jari kita ke jawaban yang benar semua. Amin.
Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Salam untuk orang tua kalian. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, Agung_sensei. Ya, itu IG Bapak. Fallback, Pak. Follow grup kelas. Ya. Apaan? Oh, enggak. Fallback, Pak, fallback. Fallback, baik ya.